Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazain Allah nura takunu lana walil mu'minina farajan farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kembali kita dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala diberikan ketetapan iman, Islam, ihsan, istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Harapan dan doa kita semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kita masih berlanjut bagaimana nilai-nilai akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Nabi dalam seluruh aspek kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ayyahruja idza ghaza yaumal khamis. Dinyatakan ada satu waktu yang istimewa yang digunakan oleh Rasulullah di saat akan terjadi sebuah memulai perjuangan, yakni berjihad di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad senang, Nabi Muhammad mencintai hari yang dipilih adalah Yaumal Khamis. Jadi beliau senang kalau terjadi ada satu ghazwah itu bisa disepakati peperangan itu berangkatnya akan dilaksanakan pada hari Kamis. Itu adalah ada kemuliaan di hari Kamis, juga udah kita sangat kenal dari nilai amaliyah sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Setiap hari Kamis kita sebagai umatnya disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa Kamis, karena di antara hari Kamis itu amal-amal kita selama satu minggu atau usbu'iyah akan dihadapkan atau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kemuliaan hari tersebut dimanfaatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senangnya kalau beliau akan berangkat perang itu adalah memilih di hari Kamis. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada ayuwaddi al-jaysha qala astawdi'ullah dinakum wa amanatikum wa khawatim a'malikum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika istidad mempersiapkan pasukan perang al-jaysh untuk berangkat perang, kemudian beliau memberikan paparan nasihat-nasihat di dalam adab-adab atau tata krama di dalam jihad yang harus dijaga, dari nilai keikhlasan, ketulusan, kemudian tujuannya kudu dimurnikan hanya semata-mata li'a'i kalimatillah. Jadi diberikan bimbingan pembekalan yang sangat luar biasa ketika pasukan itu akan berangkat untuk berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu hal yang mengiringi bersama dengan pasukan itu adalah merupakan doa-doa yang diberikan oleh Nabi kepada para pasukan perang tersebut. Dengan perkataan beliau, qala astaudi'ullahu dinakum wa amanatkum wa khawatimul a'mal. Nabi menyatakan, aku serahkan sepenuhnya ya tentang urusan agama kalian kepada Allah. Kemudian juga aku berikan satu amanat kepada kalian, amanat yang dibebankan pada kalian kami pasrahkan kepada Allah. Dan juga tentang khawatimu a'malikum,
Jadi nanti penutupan akhirnya kamu juga aku serahkan kepada Allah. Artinya benar-benar dibekali dengan nasihat-nasihat yang luar biasa dan doa-doa khusus untuk para mujahid-mujahid tersebut. Itu ketika Nabi Muhammad memberangkatkan seseorang pasukan akan berjihad, itu diberikan perbekalan-perbekalan yang luar biasa, dan juga beliau mendapatkan mendoakan khusus untuk keberhasilan mereka, amanat-amanat yang diberikan oleh Nabi, seolah-olah agama Allah itu diserahkan sepenuhnya kepada diri mereka untuk dipertahankan, untuk diperjuangkan. Itu baginda Nabi Muhammad SAW, nilai-nilai adab, akhlak yang selalu dicontohkan, seperti itu keberadaannya yang harus kita selalu ittiba, selalu ngikuti. Ya, kalau kita misalnya ada niatan, ada misalnya satu tujuan untuk perjuangan, kalau memang memungkinkan waktunya untuk kita ambil seperti Nabi Muhammad, ngambilnya di hari Kamis. Kemudian ketika ada teman-teman kita akan berjuang, berdakwah kemana, kita pun juga seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kita berikan nasihat, motivasi, dan doa-doa agar semua dalam perjalanan dakwahnya, perjuangannya itu dalam pertolongan Allah, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ba'asa sariyatan aw jaishan ba'asahu min awwalin nahar. Kemudian kalau mereka menugaskan dari pasukan yang dipimpin oleh Nabi itu sendiri ataupun mereka tanpa disertai Nabi, itu diberangkatkannya di waktu siang. Jadi diberangkatnya di waktu siang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ba'asa amiran faqala aksiril khutbah wa aqil kalam fa inna minal bayani la sihra. Kemudian Nabi juga memberikan pesan khusus kepada siapa? Kepada amiron. Amiron artinya kalau dalam peperangan dia berarti panglima perang. Kalau misalnya ada utusan diutus oleh Nabi di dalam satu safar atau dalam bepergian, itu nanti ada pemimpinnya, ada amirnya, ya. Kemudian amir itu diberikan pesan-pesan khusus oleh Nabi. Di antaranya yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang amir tersebut aksiril khutbah. Aksiril khutbah, kalau nanti di satu perjalanan misalnya ada di situ ada pelaksanaan salatul Jum'ah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan aksiril khutbah. Kalau menyampaikan khutbah itu ikhtisar. Ikhtisar artinya ringkas padat. Jangan terlalu bertele-tele, jangan terlalu memanjang, ya, membias kemana-mana, kemudian gak fokus di dalam memberikan nasihat-nasihat kepada sang masyarakat yang dipimpinnya. Kemudian kalau dia itu nanti tidak dalam posisi berkhutbah, berarti adalah memberikan nasihat, memberikan nasihat, atau mungkin kalau istilah kita memberikan tausiah ataupun ceramah. Nah, itu juga diperintah oleh Nabi jangan terlalu panjang, bil ikhtisar, dengan ringkas, tutur katanya yang jelas, yang wadih, sehingga orang tersebut setelah mendengarkan keterangan dari kita itu mafhum, bisa faham dengan sempurna. Jadi semakin pemantapan di dalam pemahaman agama dan pengamalannya. Kemudian wa aqallil kalam, jangan banyak-banyak bicara, yang kurang ada manfaatnya. Termasuk ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak bicara tapi bicaranya adalah bighairil intifa, enggak ada manfaatnya, bisa menjadikan pengantar kita akan mendapatkan sanksi, ya, karena lisan kita itu banyak terplesetnya, terus bisa mengantarkan kita masuk ke dalam neraka. Walaupun di dalam ayat tersebut tidak memberikan satu gambaran masuk nerakanya itu kemudian akan kekal abadi dan lain sebagainya, tidak ada keterangan. Tapi disebutkan ketika mereka dipertanyakan masalah kakum fi sakor, apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke dalam neraka sakor, ada yang mereka menyatakan kami dulu tidak mau melaksanakan sholat, kami dulu senangnya berbohong, kami dulu, ya, tidak peduli dengan orang-orang fakir miskin. Kemudian ada juga yang menjawab wa kunna naqudu ma'al khairin, kami dulu di dunia itu senang
kumpul-kumpul dengan teman berbicara tapi bicaranya tidak ada manfaat. Al-qaidin adalah al-kalamul laghaw, kalam-kalam ucapan-ucapan yang tidak baik. Maka kita harus bisa melalui lisan kita ini harus melahirkan suatu nilai ibadah. Setiap kata-kata yang keluar harus ada intifa, ada manfaatnya untuk diri kita dan untuk orang lain yang kita ajak bicara. Fa inna minal bayani lasikhra. Jadi tutur kata yang baik, yang jelas, yang ringkas itu bisa mempunyai kekuatan kasikhra. Kasikhra itu kayak sihir. Terkuasai dirinya itu dengan tutur kata itu. Ya, kalau tutur katanya indah, rapi, kemudian jelas, maka itu membawa dampak kayak orang itu tersihir, terkuasai dengan tutur kata itu. Tapi kalau kata-kata itu membias, meluas ke sana kemari, tidak fokus, justru orang sulit untuk bisa mencerna kata-kata itu. Lah Nabi Muhammad SAW memberikan bimbingan seperti itu. Kalau bicara nggak perlu banyak-banyak, singkat, padat, memberikan manfaat yang besar kepada orangnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada ghazwatan wara bi ghairiha. Dan Nabi Muhammad juga suatu ketika menyembunyikan suatu hal. Kalau misalnya mau ada kejadian peperangan itu enggak semua orang dikasih tahu gitu. Artinya orang-orang terpilih. Karena itu nanti ada beberapa hal, ada bisa juga manusia itu ada yang benar-benar mukminuna haqqan. Ada juga ada orang-orang yang masih terkena jebakan penyakit minan nifaq. Minan nifaq artinya orang munafik. Yaitu orang munafik idharul Islam wa idmarul kufra. Dia punya penampilan dua. Zahirnya adalah seorang muslim. Zahirnya adalah orang yang pembela agama, tapi di dalamnya telah menyimpan al-kufra, menyimpan kekafiran. Ketika itu kondisi peperangan itu umpama diceritakan dengan terang-terangan kepada seluruh orang, semua dikasih tahu, takutnya nanti ada ketemu orang-orang yang nifak. Orang nifak justru dia nanti akan berbelok menyampaikan khobar-khobar tentang umat Islam ini kepada mereka, sehingga pada suatu saat justru mereka nanti akan lebih siap di dalam untuk menghadapi umat Islam. Dan juga dengan adanya disembunyikan, dari cerita perang ini disembunyikan, itu juga untuk litaskinil muslimin wal muslimat, terutama ada minal mustad'afin. Artinya adalah memberikan ketenangan, kenyamanan kepada umat Islam yang kondisinya adalah minal mustad'afin, yang lemah. Ada masyayikh, ada ajuzah, ada orang-orang tua yang sepuh-sepuh, juga ada orang yang dalam kondisi punya anak kecil. Semua itu biar mereka tidak terlalu dalam kondisi kesedihan terjadi ada sebuah ghazwah, suatu peperangan. Itu maka dijaga, tidak banyak diceritakan kepada. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu ayyal qal aduwa inda zawal. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakrahu ra'fus sabut indal qital. Dan juga di dalam kondisi peperangan itu Nabi Muhammad juga menjaga, artinya menjaga kegaduhan suara itu, jangan sampai terlalu gaduh suaranya. Tapi nanti ada juga di masa-masa ketika amar itu, perintah itu datang, misalnya diperintahkan untuk menyerang, diberikan komando, ada kalimat takbir dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam posisi perjalanannya itu, perjalanan itu enggak bikin orang ketakutan luar biasa, ya. Kalau di kita kondisi sekarang kan serem gitu ya. Jadi ketika angkatan bersenjata itu turun keluar gitu, orang udah ketakutan luar biasa, ya. Semua menyeramkan, menakutkan. Itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza kharaja yaumal aidi fi tariqin wa raja'a fi ghairihi. Dan ada sunnah juga yang dianjurkan oleh Nabi, kalau kita berangkat untuk melaksanakan sholat Aid fil midan di tempat lapang yang terbuka, itu Nabi Muhammad
mengambil jalurnya itu selalu mengambil dari dua jalur. Ada jalur berangkatnya adalah yubaid, jalur yang agak jauh. Kemudian pulangnya adalah ngambil jalur yang rada dekat. Begitu juga hakikatnya kalau kita ini memungkinkan ada yang semacam itu, termasuk kita datang ke masjid untuk sholatul jamaah, ke majelis dan lain sebagainya. Kalau memang didapatin dua jalur yang berbeda, kita boleh ambil sunnah itu. Jadi berangkatnya kita ngambil jalur yang agak jauh tapi normal. Nanti di situ kenapa? Ada ziyadatul fadhail, ziyadatus shawab. Ada nilai tambah pahala. Kalau misalnya Bapak lewat jalur yang satu ini bisa mendapatkan 120 langkah misalnya. Kemudian kalau jalur yang satunya mendapatkan 100 langkah, maka ketika berangkat kita ngambil yang 120 langkah. Kemudian yang pulangnya kita mengambil jalur yang 100 langkah. Tapi kalau ada dua jalur tapi dirasa tidak normal dan nanti akan dipertanyakan orang, kok rumahnya di sana lewatnya ke sini gitu. Lah kondisi kayak gitu ya jangan dilakukan. Kenapa? Nanti jadi fitnah. Dikira kita kok jadi begitu, ya. Oh, jalurnya sana ngapain lewat sini gitu kan. Ya, dianggap kurang kerjaan. Ya, jadi kita harus bisa mengambil tersebut ya sesuai dengan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika waqana sallallahu alaihi wasallam idza nazala il wahyu, ketika beliau mendapatkan wahyu itu nakasa ra'sah, Nabi menunduk ya, menunduk sebagaimana pada saat dalam sholat itu kan diajarkan di saat-saat kita sholat itu pandangannya adalah memandang kepada tempat sujud. Dan Nabi itu pada saat turun wahyu itu fokus begitu. Jadi wajahnya menunduk gitu pada saat perintah Allah wahyu itu turun kepada beliau. Ketika beliau dalam kondisi kayak begitu, maka sahabat pun juga ikut. Ya, sahabat pun ikut apa yang dilakukan oleh Nabi. Makanya apa? Ketika ayat Al-Quran kemudian dibacakan, maka orang itu tertunduk kemudian menghayatinya, dan itu sebagaimana juga yang Allah nyatakan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi ketika ayat itu dibacakan, dengarkan dengan baik-baik, perhatikan, resapi walaupun kita belum faham arti dari apa yang dibaca oleh imam tersebut. Jadi dengan adanya meresapi itu akan bisa sampai kepada kekuatan badiniyah, kekuatan rohaniyah, nikmatnya kita untuk mendengarkan Al-Quran tersebut, menjadikan kekuatan zikir yang mampu menggerakkan hati dan seluruh anggota tubuh kita. Maka dalam Quran surat Al-Anfal Allah menyebutkan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ini tidak ngomongin orang faham atau tidak faham, tapi mendapat nilai keberkahan ketika ayat-ayat itu dibaca, kemudian kita dengerin dengan sesama, akan bisa menambah nilai kekuatan iman di dalam hati kita. Semakin mantap nilai keimanannya, semakin mantap nilai kepasrahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza taqala Ramadan atlaqa kulla asirin wa ata kulla sa'ilin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau di bulan Ramadan itu mengasih apa? Ngasih kompensasi, ngasih keringanan. Itu kalau ada tawanan-tawanan perang itu di zaman dulu, zaman Nabi itu kalau bulan Ramadan itu mereka dibebasin ya, bulan Ramadan itu dibebasin. Kemudian Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan itu yang namanya berbagi kepada orang-orang miskin itu luar biasa, lain daripada di bulan-bulan sebelumnya. Pokoknya diistimewakan banget di bulan Ramadan. Jadi Allah memberikan nilai berkah yang luar biasa kepada kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW berbagi-bagi rahmat kepada umatnya atau sahabat-sahabatnya di masa itu.
Jadi itu mengambil bagian dari sifat kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ila dakhala syahrun ramadhana syadda mi'zarahu summa lam ya'ti firasu hatta yansalih. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau Ramadan itu ya boleh dikatakan mengencangkan ikatan pinggangnya dan menarik lengan bajunya, dalam arti ya semangat ibadahnya itu berapa kali lipat dibandingkan bulan-bulan yang biasa. Itu memberikan contoh kepada kita ya. Kalau di kita itu kan seringkali terjadi terbalik, awwaluhu insyatun, kuat sekali ya. Nasyatnya adalah semangatnya kuat di hari pertama, kedua, ketiga ya. Cuman sampai berikutnya udah lelah ya, makanya serentak itu. Oh, kita senang, bahagia. Semua masjid-masjid mamlu'atan bil muslimin wal muslimat. Masjid, musola, di mana-mana penuh umat Islam di saat Ramadan awal. Tapi bergeser beberapa hari, 2 hari, tiba-tiba sudah sepi. Nah, ini adalah diantaranya tidak ada kekuatan istiqamah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberkahi pada kita semua, bisa mengambil bagian dari akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dari seluruh aspek kehidupannya dalam tatanan ibadahnya, yang terus yang kita bahas ini harus kita usahakan untuk diamalkan semampu-mampu kita. Ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin, Allahumma ij'al istima'ana hadza ya Allah istima' marhuma tafarruqan min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi majlisina hadza dhanban ila ghafarta amman ila farajta maridan la syafaita dainan ila qadaita hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadaita yasarta ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.